Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha membalas setiap perbuatan hambanya, yang mana pembalasan itu tergantung dari perbuatan dari hamba. Jika perbuatan baik maka dibalas dengan kebaikan dan pahala, dan jika perbuatan jahat maka pasti ada balasannya kelak di akhirat. وَمَنْ يَعْمَلْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil zarrah, pasti dia akan melihat pembalasannya nanti. Dan barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sekecil zarrah, maka pasti dia akan melihat hasil daripada perbuatannya kelak. Sehingga dalam hal ini, perbuatan yang jahat itu ada kalanya Allah ampuni, ada kalanya tidak Allah ampuni. Yang tidak mungkin Allah ampuni adalah perbuatan syirik, yaitu menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perbuatan yang bisa diampuni bisa tidak adalah perbuatan dosa kepada Allah selain dosa syirik, berzina, minum khamr, dan lain sebagainya. Tapi ada perbuatan yang mana Allah tidak akan mengampuni seorang hamba itu kecuali dia sudah dimaafkan oleh orang yang ada kaitannya dengan perbuatan maksiat dia. Nah, namanya adalah kezaliman. Perbuatan kezaliman ini sangat berat, sehingga kaitannya adalah dengan hukukun nas, haknya manusia. Kalau hak Allah, maka Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau sudah kaitannya dengan orang, maka setiap manusia itu akan saling menuntut. Tidak rela sedikit pun daripada kebaikannya itu diambil, dan tidak rela jika ada seseorang yang selamat dari jeratannya padahal dia dizalimi di waktu itu. Karena itulah disebutkan seumpama kezaliman itu diibaratkan sebuah batu, dan batu itu dilemparkan ke surga, maka surga akan terbakar oleh batu tersebut. Artinya saking mustahilnya orang yang zalim itu masuk surga. Dia bisa masuk surga dengan syarat yang terzalimi itu sudah mendapatkan imbalan dari dia. Baik itu mendapatkan pahalanya, pahala dari orang yang berbuat zalim tadi, atau dia memberikan dosa kepada yang menzalimi dia. Dan ini akan terjadi nanti di akhirat, yang digelari Yaumut Taghabun, hari Taghabun.
Alhamdulillah, saking beratnya masalah kedoliman itu, sampai-sampai dibuat bab khusus tentang maksiat-maksiat yang kaitannya dengan seorang hamba. Sehingga hendaknya jangan kita lakukan maksiat itu. Karena walaupun seorang itu sudah bertobat benar-benar kepada Allah, tapi jika yang bersangkutan tidak memaafkan, maka sulit untuk dapat maafan dari Allah Ta'ala. Wa min ma'asiliyat, termasuk daripada maksiat tangan, ad-darbu bighairi haq, memukul tanpa ada hak. Ya, memukul tanpa ada hak. Entah itu memukul, menendang, ya, hal-hal yang menyakiti fisik itu sangat berbahaya, ya, dan sangat merugikan orang yang berbuat tadi itu. Sehingga dalam suatu hadis Nabi bersabda, ittaqud dzulma, hati-hatilah dengan berbuat zalim. Fa inna dzulma dzulumat yaumil qiyamah. Karena kedzaliman itu nanti berbuah banyak kedzaliman-kedzaliman yang besar di hari kiamat. Ya, termasuk itu adalah menzalimi yang fakir, yaitu mencegah dia akan haknya. Sehingga ini hati-hati orang yang diberi amanah. Kalau dia tidak memberikan kepada fuqara akan haknya, kepada yang berhak akan haknya, maka berat nanti di akhirat. Ada mukul yang hak ada, ya. Mukul yang dianggap benar. Mukul tapi dianggap benar. Seperti apa? Memukulnya orang tua terhadap anaknya yang sudah umur 10 tahun tapi enggak sholat. Dalam hadis Nabi bersabda, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. 7 tahun di sini orang tua wajib nyuruh anak sholat. Enggak boleh dibiarkan, wajib nyuruh anak sholat dan wajib ngajari dia. Arti nyuruh di sini ngajari juga. Itu wajib. Kalau tidak diindahkan, orang tua berdosa. Entah itu dia yang mengajari langsung atau dia suruh orang lain mengajarinya. Yang penting tanggung jawab di dalam pendidikan sholat khususnya dan seluruh pendidikan agama secara umum itu dibebankan kepada orang tua. Wadribu ala tarkiha wa hum abna'u ashrin. Kata Nabi, dan pukullah anak tersebut ketika tidak mengerjakan sholat sementara umurnya sudah nyampe 10 tahun. Jadi perintah dari Nabi, dari syariat, orang tua harus mukul anak yang gak mau sholat sementara umurnya sudah 10 tahun. Nah ini pukul yang seperti ini tidak dosa karena sudah ada perintah, ya, perintah mukul. Arti mukul di sini tidak boleh memukul area kepala, area wajah, ya, nempeling haram. Dalam keadaan apapun itu tidak dibolehkan memukul area kepala, area wajah nggak boleh. Ya. Kemudian pukulan yang tidak berbekas, artinya tidak sampai lebam atau bengkak atau apa enggak. Ya, mukul sekiranya anak itu merasa orang tua perhatian urusan sholatnya. Anak itu merasa betapa besarnya perkara sholat di mata kedua orang tua. Sehingga anak tersebut akan sangat berhati-hati. Nggak bisa bermanja-manja lagi urusan sholat. Nah itu yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kalau tidak diindahkan itu, maka kedepannya akan ngelawan. Kedepannya akan sulit Anda mengaturnya. Dan banyak orang tua yang mengeluh anak sudah SMP, SMA, tapi nggak mau sholat. Mau ngerasin nggak bisa, anaknya keras juga. Karena nggak ngikutin aturan Nabi. Coba cara Nabi diamalkan, maka akan nurut itu anak. Ketegasan itu penting, ya. Karena itulah dalam pendidikan Islam
ada kalanya anak itu ada teguran. Teguran itu bisa dengan sanksi atau apa, dan itu termasuk pendidikan Islam. Ya. Demikian juga diantara contoh mukul yang boleh adalah memukulnya seorang suami kepada istri yang nusyuz. Nusyuz ini dia tidak nurut, nggak nurut kepada suaminya, khususnya ketika diajak suami dia enggan, padahal bukan dalam keadaan sakit dan juga bukan dalam keadaan sedang haid. Tapi itu paling terakhir ya. Ada runtutannya, ada urutannya. Pertama nasihat dengan baik. Wahai istriku, haram kamu tidak melayani suami, hukumnya dosa besar. Malaikat melaknat seorang istri ketika diajak suami tapi nggak mau. Kasih nasihat. Habis itu tetap dan nurut juga, pisah ranjang. Pisah ranjang. Tapi tetap serumah. Tetap dikasih tahu. Tetap tidak nurut, maka tidak diajak ngomong. Tidak diajak bicara. Tetap tidak nurut. Nah, di sini boleh suami itu memukul dengan pukulan didikan. Bukan pukulan dendam atau marah. Bahkan kalau marah haram mukul. Ayah kalau dalam keadaan marah haram mukul anak. Karena nggak ada kadarnya nanti. Mukul itu nggak boleh dalam keadaan emosi. Tapi semata-mata untuk melaksanakan aturan agama dan untuk mendidik anak ini biar baik. Karena itulah tidak boleh memukul dalam emosi, nggak boleh. Ya. Bahkan mengucapkan ucapan itu ketika emosi tidak boleh, karena khawatir ada penyesalan setelah itu. Ya. Tapi ucapkanlah ketika emosi ini sudah reda, sehingga ucapan dan perbuatan Anda itu timbangannya sesuai dengan syariat. Dan mukulnya pun sama, tidak boleh di wajah, nggak boleh di kepala, ya. Tapi pukul sekiranya dia ini sadar. Itu pun nggak banyak, nggak boleh banyak. Terakhir ininya karena ngikutin syariat itu aja. Kalau memang masih nggak mau, maka kata ulama sunnah dicerai. Sunnah dicerai. Kenapa? Daripada dia berdosa terus, mending dicerai biar dia tidak berdosa lagi. Karena tidak nurut pada suami itu dosa besar. Sehingga berceraian itu walaupun hal yang dibenci oleh Allah, tapi ada kalanya itu sunnah. Kapan sunnahnya? Ketika model kayak gini. Ada kalanya cerai itu hukumnya sunnah. Ketika model seperti ini, maka dianjurkan dicerai. Ya. Nah, itu diantara memukul yang dibolehkan. Nah, selain itu maka nggak boleh memukul siapapun itu. Ya. Contoh yang sering terjadi, ya, kayak tawuran atau mukul teman atau apa, itu nggak boleh. Dan di situ ada kisos. Nabi bersabda, Allah Taala berfirman, al-ainu bil ain, ya, wal anfu bil anfi, wasinna bis sinni, wal juruha kisos. Mata yang disakiti maka harus dibalas dengan mata juga. Ya, telinga yang dipukul sampai luka atau sampai hilang fungsi mendengarnya, maka harus dibalas orang yang mukul tadi dengan dihilangkan fungsi pendengarannya. Wasinna bisini, gigi yang copot karena dipukul, maka harus dibalas dengan gigi yang copot. Wal juruha kisos, dan luka itu juga ada kisosnya. Ya, luka yang terjadi karena pemukulan itu ada kisos juga. Sehingga dalam hal ini, ya, sangat penting untuk seseorang itu memperhatikan dan bersabar, jangan sampai asal main tangan. Ustaz, bagaimana kalau mukul maling yang nggak ngaku, sumpah? Mukul maling yang nggak ngaku. Itu kalau memang ada bukti-bukti dia mencuri,
bukti-bukti jelas, maka nggak perlu dipukul. Dia ngomong tidak pun dia nggak punya bukti, karena kita punya bukti kalau dia bersalah. Kalau memang nggak ada bukti, nggak boleh kita memukuli dia. Nggak ada bukti, Pak. Kalau cuman urusan ngaku itu harus dalam keadaan dia ikhlas. Kalau dipukulin, gebukin sampai ngaku, ini nggak boleh. Haram hukumnya. Sama seperti nemu maling digebukin, ya itu nggak boleh. Karena mana kita bahas, hukum pencuri itu dipotong tangan. Kalau sampai syarat-syaratnya, kalau nggak sampai syaratnya, maka ada sanksi dari hakim. Sanksinya itu jelas tidak sampai kepada batas potong tangan, tidak. Tapi untuk digebukin nggak seperti itu. Ya, hukumnya haram karena nanti repotnya di akhirat. Kadang-kadang sebagian orang membenarkan itu, ya, tidak boleh. Ya, atau seumpama ya banyak ya hal-hal yang mukul, nyakitin itu banyak terjadi di masyarakat kita, bahkan di tempat-tempat sekolah antar anak pun banyak terjadi. Ya. Adapun kalau seorang guru memukul murid, kalau memang itu untuk pendidikan, istilahnya sudah nggak mempan lagi nasihat. Nah, nggak mempan lagi, kasih nasihat nggak mempan. Sehingga ada hukuman. Maka ini sama seperti hukuman orang tua kepada anak. Dan orang tua ketika nitipkan anaknya itu ke pendidikan, maka dia harus siap ini anak dididik dengan benar. Ya, dididik dengan benar, bukan ke pengajaran. Kalau cuma pengajaran, dileskan aja selesai. Kalau cuma pengajaran, ya, taruh di tempat les, suruh ngajarin selesai. Tapi jangan salahkan kalau akhlaknya buruk, karena nggak dididik. Karena pendidikan itu lebih kepada karakter. Kalau pengajaran kasih materi selesai. Nah, pendidikan itu mengharuskan guru itu bisa marah. Kalau memang anaknya perlu dimarahi. Lembut, kalau memang anaknya cukup dikasih tahu dengan lembut sudah nurut cukup. Sama kita seperti orang tua ya. Orang tua itu anaknya macam-macam. Ada yang dinasihatin sekali sudah bisa. Ada yang 2 kali baru jalan. Ada yang diteriakin dulu baru dia mengerjakan. Bahkan ada yang nggak bisa, perlu dipukul dulu baru dia semangat. Nah, seperti itulah. Dan orang tua posisinya sama dengan guru, sama. Dan tidak bisa dalam hal ini mereka dianggap dolim, kecuali kalau mukulnya tadi area kepala, wajah, ada bekas. Nah, ini hukumnya nggak boleh, haram. Ya. Nah, kemudian di antara sesuatu yang maksiat tangan adalah akhdhur rishwah wa i'ta'uha, mengambil suap, menerima suap atau memberikan suap tadi. Dalam hadis Nabi bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murdashi. Allah melaknat orang yang membayar suap dan yang menerima suapan. Ya, ini hukumnya haram. Apa yang dimaksud dengan suap di sini? Yaitu seseorang ketika dia tidak berhak akan sesuatu, nggak berhak dia, karena nggak punya keahlian, nggak punya skill, tapi dia bayar, kemudian diberi gara-gara dia bayar itu. Nah, ini namanya suap. Dia nggak punya keahlian, nggak punya kemampuan, nggak pantas lah dapat kerja itu, nggak pantas. Karena memang bukan ahlinya, tapi gara-gara dia bayar dia dapat. Gara-gara bayar dia dapat. Maka di sini yang bayar dan yang menerima bayaran terlaknat. Uangnya uang haram. Ya. Penerimanya ini penerima haram, yang bayar juga kena haram. Ya. Nah, dan ini
melebar kemana-mana, bukan cuma urusan pekerjaan. Ada kalanya urusan pendidikan, ya. Seumpama di sekolah ini nilainya harus sekian baru keterima. Pas anaknya nggak memenuhi syarat itu. Nah, tapi biar masuk dia kasih duit, biar anaknya masuk. Ini haram juga, sama. Ya. Walaupun tidak ada keuntungan yang kembali kepadanya, nggak ada. Cuman yang penting bisa masuk aja dari. Padahal dia nggak termasuk syarat, nggak memenuhi. Maka hukumnya di sini tidak dibolehkan. Ada kalanya memberi uang itu nggak apa-apa, tapi yang nerima haram. Yang nerima haram. Contoh, seseorang yang mengambil haknya, tapi dipersulit. Saya mau ngambil barang saya, Ustaz. Itu hak saya, tapi dipersulit. Saya suruh bayar sekian baru bisa saya ambil. Bagaimana? Apakah saya berdosa pas bayar itu? Tidak. Engkau nggak berdosa karena Anda mengambil hak Anda. Tapi yang nerima dosa. Yang nerima berdosa karena dia mencegah hak orang. Sama halnya, ini anak syarat-syaratnya lengkap. Dia berprestasi, punya kemampuan, ya, untuk masuk ke, anggaplah, universitas tersebut, punya kemampuan sesuai syarat-syarat. Tapi dipersulit. Istilahnya dia dipersulit oleh orang situ. Boleh untuk lancar asal bayar. Nah, kalau mau lancar suruh bayar. Maka dia bayar untuk biar masuk karena dia berhak. Maka bayarnya dia tidak dosa. Yang nerima yang dosa. Cuman kayak gini masalahnya. Ini Anda mencari ilmu. Apakah masih mantap dengan tempat yang mempraktekkan seperti itu? Apa yang didapat dari ilmu orang yang dia model gini? Kalau sudah lembaganya model seperti itu, yang Anda harapkan ilmu yang model apa akhirnya? Mau di lembaganya model gini, apa yang Anda harapkan dari keberkahan ilmu Anda? Aslinya ya sudah, cari yang lain. Karena lembaga seperti ini nggak baik. Apalagi sampai hal itu sudah menjadi hal yang lumrah di daerah situ, di lembaga itu. Nggak usah ditaruh situ anak Anda, kasihan. Cari yang ikhlas. Bukan berarti nggak bayar ikhlas itu, tetap bayar. Cuman dia tidak mencegah anak yang berhak dari haknya. Ya. Sehingga dalam hal ini penting, ya, orang tua silahkan mengorbankan harta untuk pendidikan anak, bagus, tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, ya. Jangan sampai dengan cara yang buruk karena hasilnya nanti nggak baik. Hasilnya nanti nggak baik. Dalam hal ini, ya, tidak boleh seseorang ketika dia menjabat itu nerima hadiah, nggak boleh. Ya, seseorang ketika menjabat dapat hadiah, entah jabatan apapun, ya, kepala apakah, dia dapat hadiah waktu jadi pejabat itu, nggak boleh diterima. Kenapa? Karena waktu dia nggak menjabat, nggak pernah ngasih, nggak pernah dikasih hadiah ini. Kok tumben-tumben waktu menjabat dikasih? Berarti ada apa-apa. Nah ini walaupun samar, tapi ini masuk suap. Bisa jadi nanti dia pengen dipermudah, dapat ini kah, atau pas dia ada kasus ya bisa tutupin lah dikit-dikit. Yang seperti ini haram juga. Ya, karena itulah dalam fikih disebutkan seorang hakim itu haram menerima hadiah. Apalagi hadiah itu dari orang yang punya kasus atau keluarga orang yang punya kasus atau orang dekatnya, haram. Tidak boleh. Ya. Mau itu setelah dapat kasus atau sebelumnya.
atau sebelumnya, haram dia nerima, nggak boleh. Dan ini terjadi banyak di negara kita ya, sehingga harus kita tahu bahwasanya dalam hal ini uangnya itu tidak halal. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau seumpama ya, ini Ustaz, saya mau ngurus sesuatu. Ini biasanya normalnya sejuta. Cuman seminggu baru kelar. Rata-rata seperti itu sudah. Cuman saya pengen cepat, saya pengen 3 hari kelar. Maka saya cari di situ orang dalam. Ya. Saya bilang, ini bisa nggak 3 hari beres Pak? Saya minta berapa tak kasih. Yang penting beres udah saya. Oh bisa Pak, sekian aja. Bisa, saya bantu. Nah, sekian aja, tapi saya minta engkau sekian. Ini hukumnya bagaimana? Kalau memang seperti tadi itu, rata-rata seminggu baru kelar. Rata seminggu. Ya, seminggu itu dengan ini. Nah, cuman ada orang yang mungkin dia punya keahlian di dalam ngurusnya itu. Dia lincah, bisa sini cepat mengurusnya. Dan kita nggak punya waktu untuk ngurus itu. Tapi diuruskan orang-orang ini. Dan dia minta ongkos, hukumnya halal. Hukumnya halal, tidak apa-apa. Sama seperti Anda, sumpama ngurus surat nggak bisa nih. Anda nggak paham sistem di pemerintahan, ya apa ngurusnya, ya apa. Anda minta bantuan pada orang yang ngerti, tolong ini diuruskan. Ini biasanya biayanya berapa? Biaya kalau ngurus sendiri sekian. Kalau minta diuruskan sekian, itu namanya ijarah. Ongkos sewa jasa. Tidak apa-apa. Ongkos sewa jasa ya. Asal tadi dia capek, dia muter-muter nih ngurusin. Kalau kita ngurus sendiri, tenaga banyak keluar, walaupun murah. Tapi tenaga kita mungkin nggak bisa atau kurang ngerti urusan birokrasinya. Kita serahkan ke orang yang ngerti untuk dia nguruskan. Dan dia minta upahkan hal itu, tidak masalah. Itu nggak termasuk suap. Ya, karena dia kerja. Dan memang ini batas normalnya seminggu. Lain kalau seumpama ini normalnya seminggu Ustaz. Tapi milik saya sampai sebulan belum kelar-kelar. Ini lain lagi. Orang lain seminggu sudah beres, saya sebulan belum kelar-kelar. Akhirnya mau nggak mau saya bisikin, ini tambah berapa ya? Oh sekian saya kasih. Langsung besoknya kelar Ustaz. Ini kayak apa ini hukumnya? Nah itu baru suap. Ini yang dia berarti berbuat dolim dengan membedakan pelayanan. Yang lain kok biasanya seminggu lancar, ini kok sebulan belum kelar. Tapi setelah dikasih uang pelicin, besoknya langsung beres. Berarti ini dolim orangnya. Dan Anda yang membayar tidak dolim. Karena Anda ingin hak Anda cepat kelar. Ini beda ya. Sehingga harus kita tahu dalam hal membayar ini kayak apa itu hukum. Nah, sehingga intinya seseorang yang membayar demi haknya biar beres, ya haknya dia beres, hukumnya tidak apa-apa. Tapi kalau dia nggak berhak di situ, cuma dengan dibayar dia dapat tersebut padahal bukan haknya, hukumnya haram. Ini untuk yang bayar. Yang nerima bayaran di dua keadaan ini haram dua-duanya. Yang nerima bayaran di dua keadaan ini itu haram dua-duanya karena dia yang nerima. Nah, itu di dalam konteks masalah suap menyuap. Ya. Nah, terus kemudian di antara maksiat tangan ya, itu adalah wa ihraqul hayawan illa idza
Ida ada, ya. Termasuk yang haram membakar hewan. Membakar hewan itu hukumnya dosa, nggak boleh. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, la yu'adzibu binar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api, siapa Allah. Ya, menyiksa dengan api, mau itu hewan apalagi manusia, haram. Ya, dan termasuk dosa besar kalau itu ke manusia karena pembunuhan. Walaupun sudah mati Ustaz, walaupun sudah mati, sudah meninggal pun hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Hewan juga sama, membakar hewan hukumnya tidak boleh. Illa idza ada, kecuali kalau hewan ini bervirus dan tidak cukup hanya diracun, virusnya tidak mati. Dan sudah dipastikan oleh para dokter virus hewan ini membahayakan. Tidak bisa hilang kecuali dengan dibakar. Maka silahkan untuk membakarnya, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada seperti itu, haram membakar hewan. Ya. Nah, adapun masalah mukul nyamuk pakai apa? Raket listrik kayak apa itu? Itu masuk bakar apa enggak? Nah, ini masih repot nih. Itu dengan listrik ini masuk bakar apa enggak? Secara dohir bakar itu ya. Kalau secara dohirnya itu membakar. Ya, mending bakar obat nyamuk aja daripada bakar nyamuknya. Nah, kemudian ada kalanya cara untuk ngusir hewan ini itu dengan api, sehingga nggak bisa kalau nggak pakai api. Contoh mungkin seperti ular ya mungkin, atau tawon, mungkin ngusirnya pakai api dulu. Nggak bisa kalau tidak pakai api, hukumnya nggak apa-apa, asal nggak niat membakar, niat ngusir saja. Kalau ada yang terbakar itu bukan kesengajaan. Ya. Kemudian wal muslah bil hayawan, termasuk yang diharamkan adalah mutilasi hewan. Mutilasi itu memotong anggota badan dalam keadaan dia hidup. Itu mutilasi namanya. Para ulama mengatakan mutilasi mayit waktu wafat pun nggak boleh, haram juga. Karena dalam hadis disebutkan al-mayyit yashkur kama yashkurul hayy. Orang yang mati itu bisa merasakan seperti orang hidup merasakan. Bedanya dia nggak bisa teriak itu. Sehingga dalam hal ini Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan kita berbuat baik dalam segala perkara. Harus ada perbuatan baiknya. Sampai-sampai Nabi melanjutkan, idza qataltum fa asinul qitlah. Kalau kalian membunuh orang ketika perang, maka perbaguslah membunuhnya. Bunuh orang yang dibolehkan ya, perang, menggal kepala pembunuh, al-gojo, itu dibolehkan. Itu disuruh dalam fikih, dalam hadis, fa'asinul qitlah, berbuat baiklah dalam cara membunuhnya. Artinya apa? Artinya jangan dimutilasi. Kalau membunuh langsung sekiranya dia mati. Karena itulah di dalam hukuman mati itu sekiranya langsung dipastikan mati. Nggak boleh ditembak perut sumpama. Kenapa? Karena belum pasti mati. Kalau dipenggal, rata-rata meninggal. Atau tembak jantung, kayak di Indonesia, ditembak jantung pas meninggal. Atau tembak kepala, ya, pas otaknya meninggal. Ya, itu namanya berbuat baik dalam membunuh. Artinya jangan dia dibuat tersiksa dulu menderitanya. Karena itulah haram memutilasi orang walaupun dalam peperangan. Tidak boleh dalam perang.
Hewan pun apalagi, hewan pun sama. Mutilasi hewan tidak boleh. Sehingga kalau mau matikan mati. Jangan dipanah atau ditembak yang sengaja untuk nyakitin dia. Ya, kalau memang ini hewan itu dikonsumsi, silahkan dipanahkan, silahkan. Karena memang semua alam ini diciptakan untuk manusia. Itu apa? Dimanfaatkan. Karena itulah haram menjadikan burung latihan nembak saja. Tapi nggak dikonsumsi, dibuat latihan tembak. Nembak ayam, latihan aja dia. Hukumnya haram, nggak boleh. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan apa yang sudah Allah berikan kepada mereka. Nah, itu diantara beberapa maksiat tangan yang mana insya Allah akan kita lanjutkan daripada beberapa lagi hal-hal yang maksiat tangan itu yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang terjaga dari maksiatnya, yang terjaga dari mendolimi hambanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang man salimal muslimun min lisani wa yadih, orang-orang yang selamat muslim yang lain dari gangguan tangannya dan lidahnya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ala man salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأعطنا أنبياء لما نهضى بالخير وفاء كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر برضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.